Ya. Ibu tahu apa manfaatnya kita belajar tentang kehidupan sejarah, sirahnya para sahabat laki-laki dan perempuan. Dikatakan oleh seorang ulama, fakam minal mauta tahyal qulub binadri ilaihim. Berapa banyak orang yang telah meninggal dunia berkalang tanah di dalam kuburnya ketika mereka adalah para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, laki-laki ataupun perempuan. Ketika kita mengingat kisah mereka, itu menghidupkan hati kita. Fakam minal ahya ta'amal absar binadri ilaihim. Tapi sebaliknya, berapa banyak orang yang hidup di sekitar kita, tapi orang itu pelaku kemaksiatan, kita ngelihat terus, lama-lama hati kita yang mati. Berapa banyak pelaku kemaksiatan kan, dilihatin, lama-lama hati kita mati. Dia pergi ke salon, dilihatin, pergi kemana, dilihatin, lama-lama hati kita mati. Jadi pentingnya bagi kita, tidak mungkin akan tercipta kesalihan kalau kemudian kita tidak paham wanita-wanita surga yang telah dimuliakan di dalam Islam. Ya, jadi disinilah kita mengerti seorang Anas bin Malik merupakan sahabat yang punya keutamaan besar. 120 anaknya itu dimakamkan oleh Anas bin Malik. Ya, ada berapa? Coba saya baca dalam sirah dulu. Anas bin Malik itu mempunyai anak, tidak diterangkan berapa anaknya, tapi diterangkan di dalam salah satu riwayatnya dari anaknya yang bernama Umainah, bahwasannya 129 anak dan cucunya Anas bin Malik itu dikuburkan oleh Anas bin Malik. Jadi yang menguburkan siapa? Bapaknya ataupun kakeknya ini. 129. Ibu bisa bayangkan berapa jumlah anaknya? Tidak ngerti. Ya, tapi yang jelas banyak. Karena apa? Karena kontan Allah menjawab doanya Nabi Muhammad SAW bahwasanya dia diberkati di dalam keturunannya dan hartanya. Jadi kemudian kalau sudah bicara Anas bin Malik, bicara dulu tentang Ummu Sulaim, wanita tegas yang menolak Abu Talhah, wanita tegas yang kemudian menolak pinangan orang musyrik sampai orang musyrik itu masuk Islam, wanita yang sabar ketika menghadapi ujian, ketika anaknya Abu Umair itu kemudian ditindih dengan ketika diambil oleh Allah, kemudian wanita yang luar biasa, yang mana kemudian selalu menemani Rasulullah SAW, selalu untuk kemudian membantu Nabi. Bahkan salah satu wanita yang pernah memeras keringatnya Rasulullah itu adalah Ummu Sulaim. Dan yang pernah mengatakan bahwasanya keringatnya Rasulullah itu wangi adalah Ummu Sulaim. Rasulullah pernah tidur, kemudian Rasulullah saat itu cuacanya panas, kemudian berkeringat nempel di bekas-bekas tikarnya, basah. Kemudian diambil Ummu Sulaim, kemudian diperes, lalu kemudian dicampurkan dengan minyak wanginya yang mana menjadikan minyak wanginya semakin semerbak. Ummu Sulaim, Masya Allah. Dari seorang wanita yang luar biasa, lahirlah anak yang luar biasa yang bernama Ummu Sulaim. Selesai enggak? Kita belajar kembali.